Hai, udah lama juga nih nggak posting video. Nah, sekarang gua mau cerita nih pendakian kita yang ke Semeru kemarin. Udah lama sih, tapi seru. Tapi ini paling membekas. Karena di perjalanan ini kita dapat serunya, dapat tegangnya, dapat sedihnya, dan overall Semeru itu menyenangkan. Jadi kita biasanya kesini bareng-bareng sama tim kita, yaitu berenam, gue, Daman, Aji, Awang, Wawan, Bowo. So nonton aja ya video kita. Oke deh, perjalanan ini dimulai dari stasiun Pasar Senen. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen itu jam 2 siang. Jadi perjalanan itu makan waktu 18 jam ya. Lo bayangin aja, dari jam 2 siang kita di kereta, malam pun tidur di kereta sampai stasiun Malang tuh pagi. Jadi lo bayangin aja naik kereta ekonomi, terus duduknya kursinya tuh yang tegak gitu, tapi murah cuy. Waktu itu berapa ya, nggak sampai 100.000 deh. Nah ini sepanjang jalan kita nikmatin banget ya. Pagi-pagi kita udah di kampung orang. Alhamdulillah paginya kita sampai di stasiun Malang. Itu kita naik angkot menuju Pasar Tumpang. Sebelum ke Pasar Tumpang, kita makan nasi pecel dulu nih, khas Jawa Timur yang katanya enak gitu. Nah sampai Pasar Tumpang, gue naik jeep. Nah di jeep ini sebenarnya muat untuk 10 orang ya, tapi waktu itu kita berangkat berenam dan gue cewek sendiri, jadinya kata Pak supir gue suruh di depan. Dan itu sepanjang jalan naik jeep itu pemandangannya bagus banget. Pertanian, perkebunan tuh. Terus juga gue di samping supir itu banyak-banyak ngobrol lah tentang obrolan-obrolan yang yang bermanfaat ya. Jadi sopir itu ngasih pesan lah ke kita. Katanya sebelumnya sih dia nanya, udah pernah ke Semeru apa belum mbak gitu. Gue bilang belum pernah. Kenapa pak? Ya ini baru mau coba nih kita ke Semeru. Kenapa pak? Ada cerita-cerita serem kah gitu? Terus dia bilang enggak sih, Semeru itu sebenarnya nggak serem, nggak angker. Cuma dari kitanya aja harus jaga diri, jaga sikap, terus jangan banyak bengong mbak nanti di Semeru, terus banyak baca doa lah gitu. Pokoknya kita jangan bengong, terus sering-sering baca doa biar kita dilindungi sama Allah. Dan kita tuh bersikap tuh jangan berlebihan. Misalkan kita senang itu jangan, ekspresinya jangan berlebihan, dan jangan bising-bising di Semeru tuh. Jadi kita jangan terlalu bising gitu, pesan Pak supir gitu. Oke Pak, makasih infonya. Nanti ini pasti gue kasih tahu buat yang lain. Setelah itu sampailah kita di perempatan Jemplang. Jadi ini perempatan Jemplang tuh arah mau ke Bromo tuh bisa dari sini. Nah ini tempat berhentinya jeep atau truk ya. Jadi kita ngelanjutin ke base camp tuh pakai ojek. Nah di sini kan udah banyak ojek yang pada mangkal tuh. Kita nego-nego harga lah, dapat 15.000 per orang. Dan sebelum naik ojek kita nikmatin dulu pemandangan di sini, karena di sini bagus banget. Jadi di situ tuh arah ke Bromo. Jadi bagus banget kelihatan bukit-bukit Teletubbiesnya. Nah dari sini kita naik ojek
Dan naik ojek tuh bener-bener kayak kita naik roller coaster, tau nggak naiknya turun naik gitu, turun naik gitu kan. Udah gitu baunya kencang, tapi seru sih. Ini ngojek-ojek itu penduduk sekitar. Dan setelah kita nego harga, tancap gas, berangkatlah kita dari perempatan Jemplang ini menuju base camp Ranupani. The base camp Ranupani itu memakan waktu 30 menit ya. Nah, setelah sampai nih masih tutup, belum buka. Jadi kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol aja dulu sama warga sekitar. Ya, ini dia. Wow, udah mendung aja no. Oleh-oleh dari Ranupani itu Mbak ya, Pak. Ya, suku Tengger ya? Iya, Tengger. Suku Tengger. Pak juga. Mana yang mana? Oh iya, mana dong? Yang paling ganteng ya? Mana? Mana coba lihat mukanya. Paling ganteng itu. Pak, kalau di sini udah kebiasaan dingin ya? Iya. Biasanya buat nahan supaya nggak kedinginan tuh ngapain? Pakai sarung. Iya. Ada sarungnya mahal. Iya, mahal. Ada yang 300.000. Bukan sampai, Mbak. 100. Sarung itu paling mahal ya 150. Iya. Hah? Ayo berdua sih. Rawon udah pesan. Awan lagi, Bang. Dibilang rawonnya belum matang. Ya, komandan. Hai, dadah semua dong, dadah. Hai. Besok lihat di TV ya. Dadah, ngono loh. Pakai bahasa Tengger dong, pakai bahasa Tengger. Selamat jalan gitu. Selamat jalan. Ngono. Jaga. Hai. Setelah kita sedang mendaftar dari Simaksi, tiba-tiba anggota kita tuh yang namanya Awang pingsan dan ya udah gitu kayak kejang-kejang gitu. Setelah sadar, dia bilang katanya dia selagi kita lagi ngobrol-ngobrol di teras base camp itu, dia ngeliat dari Danau Ranupani tuh keluar kayak sosok ya, lidahnya panjang menjulur keluar, yang Awang bilang itu kayak sosok singo barong yang badannya gede gitu. Habis gitu dia pingsan. Nah, ini namanya Awang. Setelah pingsan gitu kan, setelah sadar kita fokus istirahat aja. Kita istirahat di base camp ini, yang dibilang sama ranger, udah istirahat di sini. Kita istirahat di sini, itu nggak ada listrik sama sekali, penerangan juga nggak ada. Kita tidur semalaman istirahat dan paginya kita siap-siap trekking. Nah, ini paginya alhamdulillah kondisi kita semua sudah fit, Awang pun mulai membaik. Kita langsung beranjak trekking dan singkat cerita sampai di pos terakhir menuju Ranukumbolo. Terus ini kira-kira di mana ujungnya? Jauh juga ya. Akhirnya tercapai juga ya cita-cita Permata Adventure. Walaupun kemarin sempat ada insiden, ada yang sakit 1 orang, kita istirahat. Kemarin menghabiskan waktu untuk istirahat. Pagi ini kita mau mulai perjalanan. Sarapan tetapnya jam 8:30 kita berangkat dari pintu masuknya. Akhirnya sebentar lagi kami sampai di bumi perkemahan Ranukumbolo.
Rencananya kita akan mengadakan tenda di sini. Ya, di mana Pak Gundul? Mana? Aku nggak kelihatan. Oh iya dong. Itu dia teman-teman pemirsa Ranu Kumbolo, tertutup kabut. Kita ikuti jejak si Gundul menuju Permata Adventure pada beristirahat. Gak percuma. Ya Allah. Itu dia danaunya. Kelihatan nggak? Itu dia. Itu dia. Udah ya. Pemandangan Ranu Kumbolo sudah mulai kelihatan. Yang tadinya berkabut udah mulai kebuka ya. Dan ini kita hampir tiba. Jadi kita masih arah turun ke bawah gitu. Ini gue mau cerita perjalanan kita dari bawah ya. Dari Ranupani kita menuju dari Ranupani ke Landengan Dowo dulu. Itu memakan waktu 2 jam. Dari Landengan Dowo menuju Watu Rejeng. Watu Rejeng itu jadi treknya tuh hutan, cuma di tebing-tebingnya tuh banyak batu-batu gitu, batu-batu putih, bagus banget. Nah, dari Watu Rejeng menuju ke sini makan waktu juga 2 jam. Jadi perjalanan itu kurang lebih memakan waktu dari Ranupani Landengan Dowo 2 jam, dari Landengan Dowo ke Watu Rejeng 2 jam, dari Watu Rejeng ke Ranu Kumbolo juga 2 jam. Itu jalan santai ya. Nah, nanti nih mudah-mudahan gue berharap banget malam tuh di Ranu Kumbolo cerah ya. Kita bisa ngeliat bintang-bintang. Tapi ya begini, kadang kan nggak sesuai kenyataan, nggak sesuai keinginan ya. Jadi malam itu di Ranu Kumbolo kita hujan. Akhirnya kita nikmatin Ranu Kumbolo tuh di pagi harinya. Dan ini pagi hari di Ranu Kumbolo. Nah, ini ada sunrise sih itu, kayak berkabut gitu. Tapi nggak hujan. Nah, ini masih ada bekas-bekas hujan. Ini gimana Mister Bowo? Dingin di pagi hari. legit. Sedap. Yawan lagi batuk aja ini. Ya tuh tanjakan cinta tuh, nanjaknya ntar juga. Ada ikannya? Nggak ada. Dingin. Kemarin ada yang berenang. Masa di film 5 cm ada yang berenang di sini? Oh, udah, apa dia berenang dari mana? Nih, gua mau ke tenda dulu, ngebangunin Aji, Awang yang belum bangun, sekalian ngecek kondisinya. Kita bikin video Raja tidur, Raja molor. Raja molor. Pegangin. Aji, Awang,
Mau ngeliat sunrise gak? Hai Aji Ji Woi. Ji mau ngeliat sunrise gak? Wang Awang sunrise no. Wang 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 ngeliat sunrise gak? Cakep banget tuh sunrise Ranu Kumbolo. Bangun Bang. Coba lihat situ mukanya. Nah. Sunrise. Jam 6. Akhirnya mereka bangun. Ya aku ya dadah dari tenda. Sit. Ay. Tuh, akhirnya Raja Molor udah pada bangun. Lihat sunrise jam 6. Setelah bangunin Aji dan Awang, kita siap-siap masak. Ini momen kita masak di Ranu Kumbolo. Komandan ini masak apa komandan? Simpel sih. Alarm. Masak apa? Ini bistik, dongdeng. Bistik. Bistik itu bis tingkat. Lihat Kak, lu katanya koki wo. Coba dong tunjukkan. Tahu sagu. Aduh, ada yang masih meringkuk aja nih. Aji, nengok Ji. Piring. Set dah itu. Bulu keteknya berdiri sih, Jo. Ajojing bulu keteknya, jojing. Ini dia autis di Ranu Kumbolo. Katanya hujan kehangatan. Mana hujan kehangatan? Orang pada kedinginan dia mau kehangatan. Ini masak apa ini? Coba dibuka dikit. Nasi. Coba lihat. Pengen lihat. Ini lagi motong apa nih? Potong sosis. Bunyi apa sih tuh? Itu dia ada gulanya. Mana itu tuh tadi pegangan? Ih, crispy banget. Smells good. Ini aja di pojokan ya. Sendirinya dong, liputin. Hadapin ke sendiri. Udah, gua mau ke Ranu Kumbolo udah. Yo, jadi nggak? Tiga tetap tiga eksis. Kalau Wawan dua. This is rice. This is it. Bistik ala Ranu Kumbolo. Mana sendoknya lagi? Kan ada satu lagi cari. Tadi cucinya kemana sih? Wan, mana Liverpool ya? Buka dong. Wes, set dah kalau dari tanya Liverpool keluar lah. Keluarin. Aduh ininya, taruh. Mana? Ranu Kumbolo. Gol Liverpool. Tuh. FC. Ya, tapi kalah mulu. Menang dong sekarang. Wan, tunjukin ke sempaknya, katanya Liverpool juga sempaknya. Coba tunjukin sempaknya. Sempak. Hah? Gerimis cok. Gerimis kehangatan. Itu satu sama itu. Ya coba videoin aku ya. Cek dulu bentar. Mana? Ini tilep nih cok. Ini tilep nih. Gue cerita lagi bantuin masak. Ayo bos, bantuin bu. Itu lagi bantuin makan. Ya, guanya kagak disu. Ini namanya blending. Blending. Asran. Cobain dulu ya. Sebenarnya sih gua. Nice. This is it. Dendeng Ranu Kumbolo. Opmar Popop. Kita lihat Aku yuk masak. Awang sedang apa di dalam ini? Yang beres. Beres ya. Ya. Ada begini Mang, ini dong. Ya. Udah masak aja Oh, ini nih. Nih Poker fans Liverpool dia. Gua Covid. Dah. Berangkat menuju Kalimati lewat Oro-Oro Embo,
Cemoro Kandang, Jambangan, lalu kita tiba di namanya Kalimati. Jadi di Kalimati ini ketinggiannya 2700 mdpl dan dingin banget. Dari Kalimati ini kita ada sumber air, tempat airnya namanya Sumber Mani. Jadi perjalanan tuh 30 menit dan katanya kalau ngambil air tuh nggak boleh di atas jam 5 ya. Jadi batas pengambilan air tuh maksimal jam 5 udah balik. Dan di Kalimati ini kita mutusin nggak muncak ya. Nanti di part keduanya kita ceritain lebih jelas, lebih detail kenapa kita nggak muncak. Selain waktu itu malamnya hujan di Kalimati, terus cuaca juga kurang bersahabat dan kita masih khawatir sama kondisi Awang yang baru banget sembuh, jadi kita nggak memaksain. Kalaupun kita naiknya bareng, muncaknya bareng, turunnya harus juga bareng. Kalau nggak muncak ya udah nggak muncak semua. Nah ini di Kalimati gue explore sekitar ya, dan banyak edelweiss yang belum mekar ya karena memang masuk musim hujan. Nah ini kondisinya juga sepi. Nah ini kita siangnya rencananya agak siang jam 9-an gitu, jam 10 turun. Nanti di part kedua akan gue ceritain kenapa kita nggak muncak. Jadi nggak mau memaksain keadaannya. Habis sarapan beres, kita packing, turun langsung menuju Oro-Oro Ombo. Jadi di Oro-Oro Ombo ini gue lewat jalur yang melipir ya. Kemarin kita udah sempat lewat jalur yang di bawah itu. Nah ini gue coba jalur yang melipir dan pemandangannya indah banget di sini. Dan gue tadi sebelum masuk ke Oro-Oro Ombo kita sempat ngeres di Cemoro Kandang. Jadi di Cemoro Kandang itu ada yang jualan sarapan kayak nasi uduk, ibu-ibu yang jualan nasi uduk, kopi-kopi dan semangka. Di situ gue sempat ngeres untuk ngisi tenaga lah ya. Nah ini kita udah sampai Ranukumbolo lagi. Niatnya kita ngeres dulu semalam di sini biar staminanya fit, karena ini cuaca udah mulai hujan lagi dan kabutnya tebal banget. Jadi sekian perjalanan kita di Semeru. Setelah ini gue bakal posting Semeru part 2, tapi di Semeru part 2 seasonnya tanya jawab sama Awang. Kita mau nanya langsung sama Awang tentang apa yang Awang alami, apa yang Awang rasakan sampai dia mengalami pingsan, gak sadar dan kondisinya kejang-kejang, sempat ngalamin kejang-kejang gitu. Jangan lupa ya nanti nonton video kita yang kedua. Untuk buat yang udah nonton makasih banget. Yang berkenan like and comment monggo di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe tolong di subscribe ya biar gue bersemangat nih buat posting video. Yaudah, kasih ya.